silakan masuk. Silakan duduk. Iya, gimana Bu Maya? Ini Pak, kebetulan saya dapat tugas di sini harus membuat tentatif pimpinan untuk identifikasi masalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan. Ya. Jadi ada dua yang harus dikomunikasikan ke pimpinan dalam pembuatan video ini. Yang pertama itu saya mau ngebahas tentang identifikasi masalah dari penanaman modal masalah invasi Jawa Barat itu. Nah itu nantinya buat menginginkan penyusunan perencanaan pembangunan. Setelah menelaah dari laporan-laporan dari DMPTSP dan juga membaca-baca, jadi masalah investasi di Jawa Barat itu di kurang lebih ada 9 Pak. Yang pertama, infrastruktur yang belum merata. Yang kedua, kepastian regulasi yang lemah. Yang ketiga, masalah pertanahannya. Yang empat, tingginya biaya tenaga kerja di wilayah tertentu. Yang lima, ketersediaan dan kualitas SDM. Yang keenam, ketimpangan pengembangan wilayah. Yang ketujuh, masalah lingkungan dan AMDAL. Yang kedelapan, kurangnya promosi dan promosi investasi. Yang kesembilan, ketidakpastian sosial dan politik lokal. Mungkin di sini Pak, kalau infrastruktur kan nanti hubungannya sama bidang infrastruktur ya Pak ya. Ya. Kalau ketenaga kerja kebetulan ada bidang PASDA ya Pak ya. Nah mungkin itu nanti juga Maya akan berkoordinasi dengan Pemseknya harus seperti apa gitu. Terus ketersediaan dan kualitas SDM juga itu juga akan dikoordinasikan sama bidang PPM. Nah di sini juga nanti Maya juga akan berkoordinasi dengan DMPTSP untuk melink and match-kan antara pendidikan dan kebutuhan ketenaga kerjaan. Nah, mungkin itu nanti akan dimasukkan ke penyusunan perencanaan pembangunan, dan itu akan Maya sarankan untuk menjadi prioritas dari Dinas DMPTSP untuk dijadikan program prioritasnya. Dan untuk ke bidang-bidang lainnya untuk pendukung kayak infrastruktur, kayak kualitas SDM, mungkin itu juga akan koordinasi. Tapi di sini Maya juga butuh dukungan dari Bapak sebagai kepala bidang yang bertanggung jawab gitu. Itu harus seperti apanya itu Maya mohon dukungannya Pak. Terus kalau yang kurangnya promosi dan informasi investasi itu sebenarnya kan biasanya ada WJS Pak. Ya. Karena sekarang ada efisiensi dan WJS itu termasuk seremonial Pak. Nah itu ditunda dulu Pak untuk tahun ini. Nah itu juga mungkin karena biasanya WJS itu banyak investor dari luar juga, mungkin itu harus mencari alternatifnya. Kalaupun WJS tidak terselenggara, itu harus seperti apa gitu promosinya. Nah itu juga harus seperti apa. Nah itu juga harus ada solusinya. Mungkin di sini juga Maya juga nanti akan berkoordinasi dengan DMPTSP. Itu juga mohon arahannya dari Bapak seperti apa gitu. Ya. Iya, hatur nuhun Bu Maya untuk penjelasannya komprehensif ya. Memang kenapa Ibu ditugaskan sebagai pemegang sektor investasi dan penanaman modal, memang di situ isunya kait-mengkait satu sama lain, dan tidak bisa kita melihat satu isu secara terisolir, kan ini kait-mengkait, apalagi ini investasi yang sebetulnya menjadi payung di atas yang bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan ke depan gitu ya. Dan kita perlu memahami bahwa memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, yang mana Jawa Barat sudah diamanatkan untuk mensupport tersebut. Jawa Barat harus 7,95% di 2029. Nomor satu faktor terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah dorongan untuk capaian investasi. Jawa Barat selama ini selalu juara satu dalam hal realisasi investasi ya. Tahun 2024 kemarin 251,1 triliun gitu ya. Dan di 2025 ini sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk BKPM ya, untuk mencapai 270 sekian triliun gitu ya. Dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, harus meningkat 16,5% per tahun agar mencapai target
pertumbuhan ekonomi 7,9% di tahun 2029. Jadi tahun 2026 300-an triliun, di tahun 2027 selanjutnya terus naik sampai akhirnya di tahun 2029 harus mencapai 580 sekian triliun. Nah itu tentunya perlu effort ya, perlu orkestrasi yang tidak mudah gitu ya. Apalagi PR-nya adalah yang pertama kita sedang menyusun perda nih Bu, sedang menyusun perda investasi penanaman modal dan kemudahan perizinan ya gitu. Nah ini juga mohon bisa terkawal atau tertuang di situ gitu ya, sehingga memudahkan pengusaha untuk yakin bahwa memang proses perizinan itu betul-betul dimudahkan gitu ya. Dan yang kedua tentu Ibu juga sebagai Javung Perencana di sini, ini konteksnya mungkin ini ya, bentuk perencana, meyakinkan bahwa hal-hal tersebut tertuang dalam RPJMD kita, skenario investasi tadi gitu ya, termasuk breakdown sektor-sektornya akan kemana seperti apa. Tadi sudah muncul infrastruktur dan lain-lain, tapi infrastruktur mana aja nih gitu yang perlu kita petakan gitu ya. Dan ini pun kita sekarang melakukan pendampingan ya, konsultasi, fasilitasi dengan untuk RPJMD kabupaten kota. Itu pun baiknya sudah kita dorong juga per kabupaten kota. Tentunya ini mana yang menjadi investasi murni kita gitu ya, kabupaten kota dan provinsi Jawa Barat. Kan kita tertinggi nasional itu kombinasinya kemarin banyak juga investasi dari nasional gitu ya. Tapi mana yang betul-betul murni investasi Jawa Barat dan teman-teman kabupaten kota, terus kita dorong gitu ya. Nah itu juga tampaknya perlu tertuang Bu dalam dokumen RPJMD background-nya, dan tentu nanti adalah bagaimana bisa memberikan arahan untuk cascading-nya ke program-program yang ada di setiap perangkat daerah Bu gitu. Karena memang investasi ini menyentuh semua sektor. Kita nggak hanya bicara DPM BTSP saja, tapi menyentuh semua sektor. Semua sektor butuh investasi gitu. Termasuk tidak hanya yang sektor yang tradisional, sektor ekonomi, tapi juga sosial ya, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas sosial juga perlu investasi. Dan juga tentunya infrastruktur ya, infrastruktur juga perlu investasi besar, baik itu asing ya, foreign direct investment, ataupun juga investasi lokal gitu. Menindaklanjutin dari yang tadi Pak, yang sudah diamanatkan Bapak untuk perencanaan-perencanaan kedepannya, bagaimana menyikapinya kita dengan adanya efisiensi, kita harus bagaimana. Mungkin di sini Pak untuk strategi penyusunan perencanaan pembangunnya, Maya sudah berkoordinasi dengan Depesa juga untuk membuat cross cutting Pak. Yang tadi jadi di sini nanti lebih jelas gitu, siapa berbuat apanya gitu, siapa berbuat apanya. Dan mungkin juga kita juga Maya juga akan mengingatkan juga itu peta potensinya Pak. Nanti peta potensinya itu keinginan Maya sih minta izin ke Bapak juga, kan di kita sudah ada peta potensi ekonomi ya Pak. Nah dari peta potensi ekonomi yang disusun tahun kemarin itu mungkin nanti bisa lebih dikolaborasikan lagi dengan investasi mana yang sesuai dengan si potensi ekonomi daerah itu Pak. Mungkin seperti itu. Ya Bu, saya setuju Bu. Jadi memang secara perencanaan harus terorkestrasi ya, karena isu penanaman modal investasi ini memang terintegrasi satu sama lainnya. Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan, tentunya selain kita harus sinkron dengan RPJMN ya, tentu kita mesti melihat juga seperti apa Renstra di BKPM, kayak apa dan mereka seperti apa arahan buat Provinsi Jawa Barat. Karena memang sinergitas perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota sekarang itu lebih mandatori ya, atau imperatif gitu loh, diarahkan semua oleh pusat. Nah ini sementara pusat sendiri sekarang memang masih banyak yang bingung terkaitan dengan efisiensi anggaran juga, sama betul. Banyak kementerian-kementerian yang anggarannya dipangkas, jadi mereka juga belum tahu apa yang menjadi prioritas. Tapi tampaknya segera Bu, untuk dari sisi pusat ya, kita tahu betul seperti apa rencana atau renstranya BKPM dan arahan investasi-investasi apa yang akan mereka dorong di Jawa Barat untuk 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan itu seperti apa. Yang kedua tentunya untuk orkestrasi dari sisi provinsi, tentu nanti juga kan mungkin DPM BTSP sebagai mitra Ibu akan pembahasan pendalaman renstra ya gitu. Nah itu pendalaman renstranya mohon ditajamkan saja ketika bicara permasalahan dan isu-isu strategisnya gitu ya, sehingga ketika nanti menyusun program-programnya ya mungkin sekarang programnya ya mungkin itu aja ya, biar NIB apa segala macam, tapi bagaimana caranya
ada hal-hal yang sifatnya masih kewenangan provinsi, tapi ada hal yang bisa lebih sifatnya inovatif untuk mendorong promosi, investasi, dan lain-lain yang sifatnya mungkin karena terkaitnya sekarang auranya adalah efisiensi, mungkin dorong platformnya online gitu ya, atau mungkin kolaborasi internasional Bu gitu ya. Contohnya Jawa Barat sudah ada kerjasama dengan infrastruktur Asia Singapura, Ya, Pak. contohnya. Kita sering diundang Bu, sering diundang ke Singapura untuk acara Asia Infrastruktur Forum. Nah itu salah satu bentuk promosi juga, dan itu nggak harus keluar ongkos karena kita online gitu ya. Kalaupun mau fisik juga kadang kita ke sana dibiayai langsung oleh Singapurnya. Itu juga salah satu bentuk opsi gitu ya. Itu dari sisi kita provinsi. Yang ketiga dari sisi sinergi dengan kabupaten kota, saya setuju Bu, tadi kita sudah membuat kajian ya, kita di bidang PSDA membuat kajian potensi ekonomi daerah, dan sudah kita petakan per kabupaten kota mana aja yang potensinya di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, mana yang ke perdagangan, tentu daerah perkotaan tentu ke perdagangan dan jasa gitu ya. Mana saja yang ke pariwisata dan lain-lain, itu akan didorong untuk mereka menyampaikan usulan-usulan proyek ya, yang nanti bisa kita dorong di Jawa Barat lewat West Java Investment Challenge gitu ya. Nanti akan disupport juga oleh BI dan lain-lain. Nah ini ya, kelemahan kita adalah suka kurang usulan gitu. Usulannya itu mungkin banyak tapi tidak tertulis, tidak tertuang dengan baik, dengan gamblang gitu. Nah ini mungkin yang menjadi PR kita gitu ya, untuk membantu memfasilitasi teman-teman kabupaten kota untuk menyiapkan usulan proyek yang sudah di apa istilahnya kajiannya ya, sudah ada kajian pendahuluan, sehingga analisis ekonomi, sosial, finansial, komersialnya sudah tercermin ya, walaupun belum mendalam gitu ya. Nanti kajian detailnya kan bisa dibantu sama BI ya. Ya, Pak. Kemarin juga ada beberapa kan dibantu ya, untuk IPRO-nya ya, IPRO-nya dibantu oleh Ayam BI. ya. BI. Ungas, Nah, peternakan ungas dari hulu sampai ke hilir. betul. Nah, itu tapi kan kita harus punya modal juga gitu ya, bikin kajian pendahuluan yang rasanya nggak sulit lah. Kabupaten kota bisa dorong, emang usulannya bagus, bisa didorong. Mungkin 3 itu Bu ya, dari sisi nasional, kita provinsi dan kabupaten kota untuk mendorong ini secara terorkestrasi. Itu Bu. Ya, nantinya juga sih mengharapkan dari yang potensi ekonomi daerah itu untuk yang ke investasinya mungkin untuk yang timur secara infrastruktur belum siap. Nah, mungkin itu juga nanti kan jadi bahan Ya. usulan juga ke infrastrukturnya seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya, seperti itu. Itu mungkin. Mangga Pak, haturun Ya. nanti poin-poinnya sudah Maya insya Allah Maya catat, nanti Maya sampaikan ke DMPTSP Ya. apa yang menjadi amanat untuk pembangunan ke depan di Ya. RPJMD, RKPD 2006 dan mungkin RKPD perubahan 2025. Iya. Haturun Pak atas waktunya. Ya, mangga sami-sami. Ya, sami-sami sukses. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sore ini. Terima kasih atas kedatangannya untuk membahas capaian kinerja UMKM dan koperasi pada tahun 2024. Pertama-tama yang ingin dibahas itu indikator kinerja daerah pemerintah daerah. Nah, kebetulan ini yang diamanahkan ke Dinas UMKM itu terkait dengan indikator proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Target 2024 28,85%. Di sini realisasinya tidak tercapai 26,81. Nah, nanti kita diskusi kenapa tidak tercapainya gitu. Kalau untuk indikator kinerja utama dinasnya ada dua indikator. Yang pertama yaitu persentase koperasi yang berkualitas. Target di 2024 itu 25%. Nah, alhamdulillah ini tercapai jadi 28,85%. Untuk yang kedua, indikator kedua itu persentase UMKM naik kelas. 2024 ditargetkan 22%. Nah, ini justru sangat beberapa kali lipat ya naiknya itu, jadi 78,25%. Nah, alhamdulillah ya tercapai. Terima kasih, bukan terima kasih juga sih, penghargaan untuk Dinas KUK telah mencapai hampir 3 kali lipat lebih ya, 300% lebih. Alhamdulillah capaian kinerja program Dinas KUK semuanya tercapai. Alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi maksudnya gini, ya realisasi keuangan tercapai, tetapi
secara kinerjanya juga lebih ditingkatkan. Nah, sekarang yang sebenarnya yang jadi pertanyaan itu yang dan akan menjadi pembahasan itu untuk indikator kinerja daerah. Ini tidak tercapainya dari 28,85 itu ke 2681 itu 2,04%. Nah, ini kan tidak tercapainya sangat tinggi gitu, 2,04%. Nah, ini kenapa sampai tidak tercapai dan tidak tercapainya itu sangat tinggi gitu? Itu kenapa, Bu? Gini, dari kami itu sebenarnya sudah melakukan analisa juga terhadap ini. Jadi ketercapaiannya memang ada beberapa faktor dari beberapa kondisi, dari kondisi ekonomi, dari ada kebijakan dari banknya itu sendiri, atau dari karakteristik UMKM-nya sendiri. Nah, itu ada terkait misalnya ada kebijakan bank seperti adanya peningkatan suku bunga yang cukup tinggi sehingga berpengaruh juga terhadap pengurangan jumlah kredit. Jadi minat UMKM-nya karena pada saat bunga kreditnya tinggi, UMKM berada menahan seperti itu. Itu terkait dengan kebijakan bank suku bunga. Nah, kemudian adanya pelaku sektor UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik dan kurang pahamnya terhadap prosedur pengajuan kredit serta tidak memiliki akses yang memadai ke informasi pembiayaan sehingga membuat bank itu mendapat kesulitan dalam menilai kelayakan kreditnya yang berujung pada penurunan pemberian kredit. Jadi kepercayaan bank kepada masyarakatnya berkurang gitu, ada pengurangan itu. Atau awalnya itu targetnya ketinggian tidak? Enggak, karena gini, kalau bank itu kadang-kadang gini ya. Enggak, target dari capaian proporsi kredit sebelumnya kita tercapai. tercapai. Tapi kadang-kadang bank itu memiliki kebijakan begini. Tahun ini kita memberi nih kredit awur banyak kredit itu tinggi. Nah, pada saat dia sudah diberi tahun berikutnya dia kan UMKM sudah diberi kan terpenuhi sehingga kemungkinan itu sepertinya alami aja tahun berikutnya karena sudah minjem akan berkurang. Nah, itu karena kondisi memang seperti itu. Karena kondisi. Ya, mungkin untuk itu kan urusannya kalau bank itu eksternal ya. Mungkin dari dalamnya dari dinas UMKM-nya juga harus nanti di dalam pencapaian proporsi kredit UMKM terhadap total kredit itu nanti didukung sama program-program mana saja. Nah, mungkin itu nanti ditingkatkan atau mungkin juga tadi kan literasinya mungkin harus ditingkatkan ke masyarakat gitu. Jadi kita harus melihat penyebabnya yang kalau bank itu kan di luar kita ya. Nah, kalau yang di dalam diri kita yang dari dinas pokoknya itu apa yang harus ditingkatkan. Nah, itu harus dikaji aja gitu. Jadi buat tahun 2025-nya apa yang harus diperbaiki gitu, apa harus ditingkatkan. Kalau saya tadi dengar dari penjelasan Mbak Erna kan di sini ada juga literasi ya, literasi ke masyarakat atau sosialisasi juga gitu. Pendampingan ya. Nah, pendampingan UMKM. Pendampingan UMKM naik kelas gitu. Serta itu memberikan pelatihan UMKM-nya. Nah, untuk ini juga untuk mengingatkan, untuk pelatihan juga itu pelatihan yang mendukung ke ini itu pelatihan apa gitu. Nah, itu harus semuanya aja harus mendukung untuk menaikkan lagi atau untuk mencapai target yang di 2025. Soalnya sekarang ini target yang 2025 itu ini 28,90%. Nah, itu harus yang kemarin itu harus benar-benar jadi bahan evaluasi gitu. Bukan saja dari luar. Kalau kita sih kalau dari luar itu kan di luar kewenangan kita ya. Tapi kalau ada yang urusannya dengan kita yang dari dalam tupoksi kita, nah itu kita harus memaksimalkan untuk tercapainya dari si target ini. Nanti ini aja
yang program-program mana saja yang mendukung ke proporsi kredit UMKM. Nah, dari program itu kegiatan mana, dari itu subkegiatan mana. Nah, itu yang harus jadi nanti perhatian gitu untuk mendukung biar setidaknya dari target ini dari 28,90 itu tercapai ya, alhamdulillah kalau lebih gitu. Itu seperti itu saja sih. Ada peningkatan ya, ada gitu. Peningkatan dari ya setidaknya tercapai aja Bu gitu. Jadi kita tuh nanti kita sama-sama membedah ya untuk yang 2025 sub kegiatan mana saja yang mendukung ke ini ke proporsi kredit UMKM gitu. Soalnya kan ini indikator kinerja daerah, pemerintah daerah berarti kan kinerjanya dari Pak Gubernur gitu. Jadi kita harus benar-benar membedah gitu. Dan ini kalau keterkaitannya dengan OPD lain ada nggak cross cutting kan ini ya, kalau Pak Gubernur itu kan tidak hanya sama satu OPD gitu. Nah itu juga harus jadi perhatian kita juga gitu. Tapi karena ini leadingnya ada di Dinas KUKM, jadi otomatis ini menjadi tanggung jawabnya Dinas KUKM. Mungkin itu saja catatan dari Maya. Kalau yang untuk program-programnya, yaitu saya lihat di sini udah semuanya sudah tercapai ya, malah ada yang lebih gitu. Tapi tolong dimaksimalkan lagi, ya itu yang itu tadi dari program-program ini yang tadi mendukung ke program kredit UMKM itu yang mana gitu. Itu lebih ditingkatkan lagi kinerjanya. Terus nanti aktivitasnya lebih yang mendukung untuk ke ini gitu. Aktivitasnya seperti itu. Terus ya, Mangga, ada yang mau disampaikan? Ada cukup. Ya, mungkin kami nanti akan memilah kegiatan atau aktivitas yang mendukung. Dipetakan aja Bu, dipetakan aja gitu. Dari mulai program, kegiatan, subkegiatan itu dipetakan saja. Gitu. Mana yang mendukung nantinya untuk pencapaian indikator kinerja daerah. Gitu. Tapi tolong jangan fokus juga ke indikator kinerja daerah. Yang lainnya juga harus secara keseluruhan dari secara pelaksanaan kegiatan dan aktivitasnya. Jadi terus capaiannya juga harus benar-benar berkualitas gitu. Jadi sampai ke mana gitu, ke yang benar-benar yang sampai untuk manfaatnya buat masyarakat. Nah itu juga harus menjadi fokus dari Dinas KUKM. Seperti itu. Kalau indikator Dinas Koperasi dan indikator PD-nya sendiri masih udah bagus ya. Apalagi ini persentase UMKM naik kelas. Nanti juga kan bertambah juga ya. Ada si UMKM naik kelas itu benar-benar nantinya kayak yang benar-benar ke masyarakat kecilnya yang bisa meningkatkan perekonomiannya. Nah itu juga harus jadi concern juga gitu. Harus itu kan ada peruntukan bukan peruntukan UMKM jenis-jenisnya itu gitu. Nah itu yang mana yang benar-benar manfaatnya ke masyarakatnya juga itu harus benar-benar jadi concern dari Dinas KUK. Itu saja kalau dari saya. Udah cukup. Cukup. Iya. Alhamdulillah tuh ya. Semoga untuk 2025 kita lebih jalin komunikasi, kerjasama, perlu informasi semua tentang substansi ini dan sangat perlu kerjasamanya untuk lebih menaikkan kinerja ke substansinya, bukan saja kita kinerjanya anggaran gitu. Itu saja ya. Hatur nuhun Ibu Bapak telah menyempatkan untuk datang untuk berdiskusi, mengevaluasi capaian kinerja dari program kegiatan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat planner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kalau ada penyimpangan dalam pembangunan, pertama-tama yang dari perencanaannya, marilah kita menjaga integritas planner. Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2021, Bapeda Jawa Barat mempunyai tupoksi sebagai berikut: melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, yaitu bidang PPN, perekonomian dan sumber daya alam atau bidang PSDA, serta infrastruktur dan kewilayahan atau bidang infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Bapeda diantaranya penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan. KPK mengingatkan bahwa 3 sektor utama yang masih menjadi titik rawan penyimpangan: perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa atau PPJ. Korupsi dalam perencanaan pembangunan dapat berdampak pada kualitas infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Celah korupsi dalam perencanaan pembangunan diantaranya perencanaan yang tidak sesuai dengan regulasi, penunjukan langsung tanpa tender, penggelembungan anggaran, penyalahgunaan dana anggaran, pengurangan spesifikasi atau produk proyek, pengaturan pemenangan tender. Dampak korupsi terhadap pembangunan: proyek pembangunan tidak terlaksana dengan baik atau gagal, kualitas infrastruktur rendah, kesenjangan sosial, rendahnya investasi dan produktivitas, kualitas layanan publik rendah, dan menghambat perkembangan politik ekonomi. Salah satu tugas Bapeda dalam perencanaan penganggaran yaitu memverifikasi perencanaan, mulai dari program, kegiatan, subkegiatan, serta input proses, output, outcome, dan impact. Dalam verifikasi ini, Bapeda didelegasikan ke pengembangan sektor atau PMSEK yang bertanggung jawab dalam verifikasi kegiatan apakah sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu RKPD, RPJMD, dan Renja Resa dari perangkat daerah bersangkutan. PMSEK harus memverifikasi mulai dari program, kegiatan, dan subkegiatan, serta input, proses, output, outcome, dan impact, serta target pencapaian yang ada di dokumen perencanaan dan didukung dengan penganggarannya. Peruntukan anggaran juga harus menjadi perhatian, apakah komposisinya besar kemana. Kalau yang langsung pencapaian dari output itu sudah sesuai, tapi kalau komposisinya lebih dari 30% untuk terjadi, itu harus menjadi catatan dan diarahkan untuk merubah struktur anggarannya. PMSEK wajib berkomunikasi secara profesional dengan pihak perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan. Komunikasi ini penting untuk menghindari miskomunikasi dan memberikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk memperbaikinya. Untuk menjaga integritas kita, ada kata bijak dari salah seorang media suara yaitu Bu Mimi. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Hadiah yang dianggap sekedar tanda terima kasih bisa menjadi gratifikasi karena posisi yang memberi dan yang menerima. Sebagai perangkat daerah yang mengusulkan kegiatan dan kita Bapeda sebagai yang memverifikasi kegiatan. Gratifikasi dapat mengganggu integritas kita. Gratifikasi dapat menurunkan integritas organisasi, menyebabkan konflik kepentingan dan merusak moral serta kinerja pegawai, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Maka dari itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Tidak ada program yang sukses tanpa perencanaan yang matang. Terima kasih sahabat planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.